Bapak itu tidak akan pernah janji, Pak. Bukan tipenya? Bukan tipenya. Besok nanti saya jadikan kamu menteri ini ya, lusa nanti menteri itu. Tidak Bukan mungkin. tipe itu dia? Ya, ya. Sangat tidak mungkin. Seorang Jenderal Prabowo tidak mungkin. Saya pastikan dari kesimpulan saya pribadi. Ya. Saya pastikan itu bukan dari Pak Prabowo. Ya, ya. Bahwa kalau partai-partai mengusulkan, Itu kemudian muncul, itu sah-sah sah-sah saja. saja. Tapi kalau dari mulut Pak Prabowo itu tidak mungkin. Yang saya khawatirkan itu adalah nama-nama itu dimunculkan. Kemudian nama-nama tersebut mereka jual ke pengusaha dan kementerian. Oh. Untuk dapat proyek dan menghabiskan sisa anggaran. Soal muncul nama mau siapapun menyodorkan diri itu boleh. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Dan menyodorkan diri juga tidak masalah. Tetapi jangan menggunakan nama-nama yang muncul itu sebagai alat untuk menguntungkan diri sendiri. sendiri. Sobat Panangian, pagi ini saya mengundang sobat lama saya yang sudah sering masuk di channel ini dan memiliki banyak penggemar, ya, banyak yang memberikan opini-opini yang sangat bagus, ya. Makanya kita undang kalau nggak ada opini juga, ya. Siapa lagi kalau bukan Natalius Pigai, pembela kemanusiaan, ya, mantan komisioner HAM, ya, Komnas HAM. Ya. Saya pegawai 14 tahun di Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Nah, gini, Bung, kita kan tahu bahwa jarak antara Pilpres sudah selesai, setelah MK, dan Anda memberi opini yang luar biasa waktu itu, ya kan? Dan berhasil, memang benar mulus ya. Ya, sekarang damai lah. Nah, banyaknya yang membuat di YouTube itu daftar-daftar kementerian dari Prabowo Gibran, ya, seakan-akan itu adalah resmi, ya. Nah, Anda sebagai pendukung dari Pak Prabowo, bagaimana Anda melihat gejala itu? Ya, kalau saya sebagai pendukung kan berarti mengikuti irama presiden terpilih, Pak Prabowo. Irama Ketua Gerindra, Profesor Dasko. Irama pimpinan-pimpinan Pak Sekjen. Sikap mereka kemana? Gitu. Jadi kalau saya melihat ketika nama-nama itu muncul, kemudian ada pernyataan dari Gerindra yang mengatakan bahwa itu hoax, ya saya juga harus inline dengan apa yang pernyataan secara tegas yang disampaikan oleh pimpinan. Sejauh yang saya paham, Pak, saya paham saya itu disayang Pak Prabowo, Pak. Oh, disayang. Ya, dulu Anda pernah ngomong juga di sini, ya. Disayang. Jadi bukan tidak seperti orang lain, Pak. Saya itu sangat disayangi oleh Pak Prabowo. Dan saya sering dipanggil Bapak. Saya mau ingin kasih tahu, mungkin biar rakyat Indonesia tahu. Bapak itu tidak akan pernah janji, Pak. Bukan tipenya? Bukan tipenya. Besok nanti saya jadikan kamu menteri ini ya, lusa nanti menteri itu. Tidak bukan mungkin. Tipe itu dia? Sangat tidak mungkin. Seorang Jenderal Prabowo tidak mungkin. Tidak mungkin. Paling-paling gitu, kalau perlu jaga kesehatan, sekolah di mana, agama apa, terus dia hanya yang aspek-aspek yang dulu kerja di mana, ya itu aja, berhenti sampai di situ, Pak. Bahwa nanti kamu jadi menteri itu sejauh yang saya pahami, itu tidak mungkin. Saya terakhir 2-3 bulan lalu Bapak panggil 1 jam, Pak. Oh, luar biasa ya. 1 jam ngobrol berdua, makan ubi dan keladi.
Karena beliau bangsawan, Pak. Dia tahu satu makanan pokok itu ubi dan keladi, kasih, biasa. ngobrol lama, Iya. ngobrol biasa. Ngobrol tentang anak, tentang biasa, seperti biasa. Nggak ada sedikit pun bicara tentang nanti kamu jadi menteri ini, kamu jadi menteri. Jadi dari situ saya Iya. berkesimpulan bahwa kalau ada yang menyatakan menteri A, B, C, D, E, F, Didaftar. saya pastikan dari kesimpulan saya pribadi, Iya. saya pastikan itu bukan dari Pak Prabowo. Iya. Bahwa kalau partai-partai mengusulkan, Itu kemudian muncul itu Sah sah-sah saja. Kalau kemudian Pak Prabowo beritahu ke pimpinan Gerindra, Baro, lo siap-siap ya, lo di sini ya, itu sah-sah saja. Tapi kalau dari mulut Pak Prabowo itu tidak mungkin, Pak. Bukan tipe dia ya? Bukan tipe dia. Yang ngasih-ngasih harapan. Ya, yang saya khawatirkan itu adalah nama-nama itu dimunculkan. Kemudian nama-nama tersebut mereka jual ke pengusaha dan kementerian. Oh. Untuk dapat proyek dan menghabiskan sisa anggaran. Luar biasa. Iya. Bisa gitu ya? Bisa, Pak. Karena mereka bisa percaya gitu nanti ya. saya akan jadi menteri A, menteri B, tolong kasih dong proyek. Saya lagi sedang lelang dong. Bisa. Saya akan jadi menteri A, B, pengusaha nanti tolong kasih bantu saya uang. Oh gitu ya? Ya, yang begini-begini ini yang kita harus antisipasi, Pak. Soal muncul nama mau siapapun menyodorkan diri itu boleh. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Dan menyodorkan diri juga tidak masalah. Tetapi jangan menggunakan nama-nama yang muncul itu sebagai alat untuk menguntungkan diri sendiri. Karena ya itu yang nanti susah. Justru kalau kita ikuti gaya Pak Soeharto, Pak, itu nama-nama yang muncul tuh bisa-bisa nggak ada yang masuk gitu. Pak Harto. Yang muncul itu justru dari diri Pak Harto sendiri dulu kan, kalau pakai konsepnya dia. Jangan sampai semua list nama yang 61 orang itu nggak ada yang tertampung, Pak. Nah, jadi ya bolehlah menyodorkan supaya namanya masuk, disebut di media di mana-mana boleh. Tidak apa-apa. Dengan rekayasa demikian sehingga nama itu dimasukkan sebagai calon menteri yang mendatang boleh, tapi jangan-jangan itu tidak ditampung. Kalau pakai gaya Pak Harto, Pak. Nah, itulah yang perlu antisipasi. Nama yang muncul itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Tapi merugikannya lebih banyak. Karena itu berpotensi bisa memperdagangkan. Bisa mentangkarnokan duit. Bisa melipat gandakan duit. Ya, ini tidak sesuai dengan jiwa presiden terpilih. Karena presiden terpilih ingin bangun rakyat, Pak. Contoh, kenapa tidak mau bangun gedung-gedung mercusuar? Tidak mau bangun jembatan-jembatan yang mercusuar, yang prestisius. Karena uang itu mau kasih rakyat, maka dikasih makan bergizi gratis. Maka bangun pendidikan. Bangun sekolah, perumahan untuk kepentingan kebijakan populis, untuk kepentingan rakyat. Nah, itu yang harus dipahami, Pak. Karena saya melihat itu Pak Prabowo tidak akan pernah untuk bangun gedung mercusuar, jembatan yang begitu besar sehingga dibangun oleh salah satu kontraktor atau konsorsium. Fee-nya nanti dapat masuk kantong, nggak bakal. Orang yang berorientasi membangun gedung infrastruktur, biasanya orientasinya adalah fee, Pak. Tapi kalau orang saya pegawai negeri, Pak. Saya pegawai negeri Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi. 14 tahun. Kalau dihitung dengan Komnas HAM yang sebagai lembaga negara, Pak, saya sudah 18 tahun. Saya tahulah bagaimana ini. Ya, karena itu kalau ketika kita bangun kebijakan populis untuk kepentingan rakyat, itu yang kita dapatnya nggak ada, Pak. Tapi kita ngasih untuk rakyat. Luar biasa ya. Iya. Pak Prabowo mau ngasih untuk rakyat. Uang yang ada itu untuk kepentingan rakyat. Sudahlah. Sudah. Mulai dari tahun 60-an, 70-an sampai sekarang. Kita sudah membangun infrastruktur yang luar biasa.
Jembatan-jembatan, Pak. Gedung-gedung pencakar langit. Dihiasi lapisan emas. Jembatan-jembatan ya tanpa sungai. Di gedung, di pusat-pusat perkotaan. Pak. Iya. Tapi ujungnya apa? Ya. Kontraktor ngasih fee. Masuk kantong. Nah, sekarang mau balik. Ya, Uang untuk rakyat. rakyat. Tahta untuk rakyat. Wis, luar Prabowo, biasa. tahta Prabowo untuk rakyat. Wih. Dan itu harus. Itulah esensi daripada kemanusiaan. Jadi Ya. Indonesia berbasis HAM itu adalah bagaimana seluruh kebijakan memang hanya untuk Untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat. Rakyat itu tidak berarti para pejabat tidak diperhatikan. Tidak. Ya. Pejabat adalah mesin perubahan. Ya, pengusaha swasta tidak boleh diperhatikan. Tidak. Swasta juga mesin perubahan. Ekonomi. Ekonomi. Ya. Rakyat dapat manfaat, untung, Pak. Pengusaha menciptakan lapangan pekerja. Ya. Pekerja bekerja untuk akumulasi uang bagi pengusaha. Jadi kita ini semua negara menyiapkan regulasi dan kebijakan dan anggaran untuk supaya roda pengelolaan negara berlangsung secara baik dan benar. Itulah simbiosis mutualisme. Begitu, satu kesatuan kita ini. Ya. Ibarat tubuh, Pak. Karena itu semua anggota-anggota tubuh ini harus dijaga. Ya. Nah, mereka harus jaga dan terpelihara. Oleh karena itulah, menurut saya berorientasi untuk ikut membangun negara dan bangsa dengan menyampaikan saya akan menjadi begini, saya akan menjadi begitu, saya harus dalam pemerintahan, saya harus di luar pemerintahan, itu hal yang wajar saja. Seperti saya, kami sudah bertahun-tahun berada di luar pemerintahan. Tapi kami juga bangun negara, Pak. Iya. Saya baru pulang dari Ukraina, tidak dibiayai negara, Pak. Tapi saya bangun negara, memuliakan merah putih, Pak. Di dunia perang. Pak. Iya. Konferensi pers di Rusia apa bukan itu sesuatu yang bangga? Iya dong, iya. Gitu. Negara-negara Eropa ikuti bahwa salah satu putra Indonesia mengibarkan bendera kemanusiaan dan demokrasi di Ukraina, Pak. Tanpa dibiayai oleh negara. Pak. Kan itu, jadi kita tidak harus ada dalam pemerintahan. Ada kalanya kita harus berada di luar pemerintahan, tapi kita bisa berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara. Kan boleh saja. Boleh. Emang cuma orang yang belum tentu menteri pergi ke sebuah negara dihormati. Belum tentu seorang pejabat DPR pergi ke sebuah negara dihormati. Rakyat sipil juga dihormati kalau orang-orang itu punya integritas dan punya nilai dan intelektual yang baik, Pak. Ya. Punya karakter yang bagus. Dan punya pengalaman. Iya, yang punya pengalaman. Seperti Anda lah. Ya, Datang saya ke tidak bisa. Ukraina, Anda datang ke beberapa negara itu membawa nama Indonesia dengan sendirinya lihat paspornya Indonesia kan gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi kita sebenarnya gini, jadi nggak usah terlalu menyodorkan nama. Iya. Tidak harus berada dalam pemerintahan. Kami sudah kenyang berada di luar pemerintahan, tapi selalu sehat, kenyang, baik, normal. Nanti kalau giliran berikutnya ada yang di dalam, ada yang di luar, gantian, istilahnya gantian. Iya. Saya di Komnas HAM, Pak, saya tidak dianggap orang yang tidak ada prestasi. Saya pada saat pendaftaran, ketua tim panitia seleksi namanya Profesor Dr. Jimmy Asidiki, baru pertama kali dalam sejarah, Pak, datang ke ruangan saya. Natalis, kayaknya banyak orang menginginkan kamu maju, terutama umat muslim. Calon lagi lah, masih satu periode. Saya bilang, Pak, sudah, Pak. Bergilir, Pak. Kami aktivis 98, Pak. Ini banyak yang antrian. Mereka mau daftar di sini. Biarkanlah saya satu periode saja. Periode berikut kita kasih orang. Maka saya memutuskan tidak daftar di Komnas HAM. Ya, kedua kali ya. Kedua kali. Itu Profesor Jimli yang datang, Pak. Ini bukan orang lain yang datang. Ketua yang akan, dia bilang nanti saya usul, yang penting DPR tentukan. Soal panitia seleksi gampang. Karena kamu sudah orang Islam merasa kamu hak asasi manusia ada setelah kamu ada di sini. Setiap hari mereka mengadu, datangnya ketemu kamu. Karena itu mereka ingin kamu tetap di sini 5 tahun lagi. Saya bilang, Pak, giliran, Pak. Saya punya bagian sudah. Teman-teman aktivis banyak yang mau masuk juga, Pak. Jadi gitu, kalau dalam pemerintah itu gantian. Iya.
Janganlah satu orang menteri sampai 4 periode. Ya nggak boleh lah Pak. Nggak boleh lah Pak. Iya, iya. Tiga Seolah-olah nggak ada periode. orang ya. Nggak seolah-olah Oh, nggak boleh. iya. Semua punya putra bangsa ini memiliki kemampuan yang sama. Iya, iya, Kita ini bineka Pak, pelangi Indonesia. iya, iya, iya. Janganlah satu menteri itu berasal dari satu wilayah, satu daerah, satu agama, satu suku. Nggak boleh. Bangun Indonesia yang benar di atas kebinekaan bangsa itu adalah pelangi Indonesia. Iya, iya. Tanggung renteng. Oh, Beban itu kalau ditanggung lebih dari satu orang, Pak, jadi ringan, Pak. iya. Kalau ditanggung satu, berat, Pak. Iya. Sederhana aja, Pak. Iya, Pulang iya. kampung. Saya Iya. pulang, misalnya Bapak jadi masuk, misalnya katakanlah menteri lah. Pulang kampung, misalnya di Lagu Boti, Pak. Iya, iya. Sekali Luar pulang biasa. kampung itu 50 juta, Pak. Iya, iya. Habis di situ, Pak. Iya, iya. Berarti Bapak bawa uang 50 juta di kampung. Iya, iya. Kalau misalnya dari Lagu Boti sekitar 10 menteri, Pak. 50 kali 10 itu nggak adil. Terus tempat lain mana, Pak? Luar biasa filosofinya ini. Tempat lain mana, Pak? Bung, aduh ya luar biasa ya, ya, ya. Bukan soal kebijakan anggaran Iya, iya. anggaran kementerian itu dikasih ke Lagu Boti semua tidak. Iya, Tapi iya. Bapak pulang jenguk Iya. orang tua aja Iya, itu iya. sudah tinggalin duit itu. Itu ekonomi kampung bergerak. Bergerak. Karena Luar biasa. itulah maka harus pakai kepemimpinan tanggung renteng. Tanggung renteng ya. Kita sudah menghasilkan, rakyat sudah memberi kepercayaan memilih seorang presiden yang benar, Pak. Benar-benar presiden untuk 5 tahun mendatang. Kita jaga. Yang penting kita jaga, kita doa. Karena seorang pemimpin yang bangsawan itu tidak pernah, dia tahu rakyatnya itu ada di mana, Pak. Dia tahu memuliakan rakyatnya. Dia tahu memberikan kepercayaan kepada rakyatnya. Ya. Dia tahu, Pak. Seorang pemimpin bangsawan, Pak. Ya, kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang Ya. maaf aja izin ini. Kadang-kadang orang yang bukan berasal dari bangsawan, itu dia mau memuliakan keluarganya, Pak. Oh iya, iya. Karena berangkat dari keluarga tidak punya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ya saya juga keluarga tidak punya. Tapi saya diterpa di dunia panas, Pak. Iya, Supaya berpikir untuk kepentingan banyak. iya, iya. Kalau keluarga yang tidak punya, tidak pernah ditempa, muncul sebagai pemimpin bak meteor, Pak. Iya. Nanti kembali, Pak. Dia memperhatikan keluarganya. Kita lihat saja pemimpin partai politik hari ini, Pak, di DPR. Saya jujur aja. Iya. Ketua-ketua partai ini, Pak. Mulai dari sekretariatnya, keluarganya. Staf ahli di DPR, keluarganya. Nah, ada menteri yang disodorkan, keluarganya. Ada gubernur, keluarganya. Itu dijadikan perusahaan untuk memperkaya keluarganya. Inilah sebenarnya karakter-karakter ini. Kita nggak ada merit system. Iya, iya. Kita memberikan kepercayaan kepada orang yang benar-benar profesional, kompeten, Iya, kualitas, Iya, iya. KSA, knowledge yang bagus, Ya. skills yang bagus, Iya. dan attitude yang bagus itu nggak ada. KSA ya. Jadi kalau Bapak datang ke satu partai politik, Pak, sekretariat itu berasal dari kampung ketuanya, Pak. Atau sekjennya. Nanti Bapak ke staf ahli di DPR sana, itu nanti berasal dari masih keluarganya. Iya. Nanti yang ngusulkan ke kabinet, Pak, masih ada relasinya. Iya. Nanti kalau yang jadi bupati, gubernur, wali kota, Pak, Eh. masih keluarga dekat ketua umum. Cara pandang ini menurut saya Harus jeruk. hari ini ditunjukkan oleh Gerindra, Pak. Iya, Prabowo Subianto. Iya. Dasko, urut darah juga enggak, keluarga Iya. juga enggak, saudara juga bukan. Iya, iya. Pengambil keputusan di Gerindra, Pak. Terus Muzani, sekjen, Pak. Nggak ada hubungan, Pak. Pengurus-pengurus teras partai, Pak. Nggak ada hubungan yang mengambil keputusan di situ. Pak Prabowo tunjukkan. Bahkan sampai mau jujur, Pak. Saya analisis dari luar ya. Saya bukan orang Gerindra. Gerindra ini turun, Pak, suaranya. Karena Pak Prabowo tidak pernah kampanye untuk Gerindra. Dia kampanye untuk semua partai, Pak. Kadang-kadang, Pak. Dia berpikir kepentingan bersama daripada pribadi. Jujur aja, Pak. Kalau dia, coba lihat ke Golkar. Pakai agak kuning-kuning sedikit. Ke PAN, agak hijau, biru-biru. Itu, Pak. Itu jiwa bersama pemimpin yang memang di atas semua golongan. Iya.
Nah, kadang-kadang dia mengorbankan partainya, Pak. Ya. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Ya, ya. Nah, dia kasih semua karena Iya. itu pemimpin yang Ya. pemimpin pelangi Indonesia ya begitu, Pak. Iya. Mengorbankan diri untuk kepentingan banyak orang. Saya Luar biasa nih, Bung ya. Terima kasih nih. Jadi waktu Anda mau ketemu lagi orang lain ya. Iya, iya. Jadi saya minta waktu lagi nanti ya. Iya, Kita ya. kontak lagi ya. Terima kasih luar biasa.